Nah ini saudara ya, Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik Nyonya. Nah, oh ini adalah apa namanya? Ya ini apa ya istilahnya eh, guyon yang nggak baik ya saudara ya. Membicarakan istri orang itu guyon yang nggak baik saudara ya. Bercanda tentang istri orang itu, bicara tentang ibu negara, tentang orang tua, itu adalah sesuatu yang nggak baik. Dan ini orang ini harus masuk penjara saudara. Ini penghinaan terhadap ibu negara ya. Kalau di Indonesia saudara, yang orang ini saudara, waduh ini sudah benar-benar kelewatan saudara. Ini lebih daripada menista Tuhan loh saudara. Tuhan itu tidak butuh pembelaan. Tapi ibumu, kalau Kaisang marah ya saya dengar ya. Oh wajar saudara. Kalau Kaisang marah itu wajar saudara. Ya, wajar sekali kalau Kaisang marah. Kalau saya jadi Kaisang tak kejar saudara sampai ke liang kubur saudara. Luar biasa YouTube kita internasional ya. Kalau lihat dari trennya YouTube kita ini memang kemana-mana saudara ya. Dan yang ada di Zoom ini memang selalu dari mancanegara ya. Setiap komunitas pasti dari mancanegara, ada dari Amerika, dari Australia, ya, dari Eropa, ada yang juga dari Hong Kong, ya, dari dataran Cina nggak bisa ya, tapi banyak yang dari Hong Kong kebanyakan ya, ada yang dari Korea, thank you, ada yang dari bahkan ada yang dari Iran ya, ikutin apa kalau kita lagi puji-pujian itu ya, saya kirim upload lagu-lagu itu, ya, ada teman-teman dari Iran ya, ikut nonton ya, luar biasa. Dan juga ada juga bahkan yang dari Mesir ya, saya baru tahu ada dari Mesir, makanya saya masukkan sekarang ya, karena ada yang protes ya dari Mesir itu. Kenapa nggak pernah disapa yang dari Mesir? Walaupun cuma satu ya, baru satu, tapi pada protes ini ada yang protes. Kok saya nggak pernah disebut? Kalau Singapura jelas ada ya, luar biasa. Luar biasa. Hari ini tema kita adalah istri Presiden RI versus istri Presiden Korea. Luar biasa, saudara ya. Ada unggahan ya kira-kira beberapa minggu yang lalu ya istri Presiden RI disandingkan dengan istri Presiden Korea ya, saudara ya. Sebentar, saya mau upload ya. Mana tadi? Ini aja sebentar. Menarik ya saudara ya, saya juga ketawa terbahak-bahak ya saudara ya. Oke deh, nggak apa ya, ini saya mencari ya. Nah, dan cukup menarik sekali ya. Dari saya ngekek ya saudara ya, disandingkan. Terus ada komentarnya itu loh saudara. Bi, tolong bikinkan teh Bi. Wah itu heboh sekali ya. Wah tapi itu udah kelewatan ya. Kalau sudah seperti itu kelewatan loh saudara ya. Itu orang yang seperti itu apa namanya? Kalau seorang warga negara Indonesia, lalu dia bicara begitu tentang ibu negaranya, membandingkan dengan presiden dari negara lain, ya, dia bodoh sekali loh saudara. Mengapa dia bodoh sekali? Ya, saudara tahu nggak? Apakah orang-orang Korea melihat perempuan Korea cantik? Belum tentu loh saudara. Orang-orang bule, orang-orang Belanda lebih suka dengan orang-orang yang kulitnya coklat daripada orang yang kulitnya kuning, saudara. Serius, saudara ya. Bahkan semakin hitam makin bagus. Hanya karena ada histori masa lalu, orang-orang hitam pernah menjadi budak, maka jarang. Tetapi kalau kita melihat orang-orang ini, dia melihat orang-orang hitam itu sangat eksotis, saudara. Makanya teman-teman saya itu minta dikenalin sama orang Jawa, saudara. Atau orang-orang dari Ambon. Itu orang-orang Ambon itu suaranya ganteng-ganteng, saudara suaminya. Cewek-cewek Ambon di sini, cewek-cewek Papua di sini, suaminya ganteng-ganteng, saudara. Ada yang mukanya kayak Tom Cruise, saudara ya, suaminya ya. Saya sampai gede-gede. Ini tampang, maaf ya saudara ya, tampangnya babu, tapi suaminya ganteng, saudara. Saya aja kalah ganteng, saudara.
Ya apalagi itu ya, si Wakdonat sama aduh, Wakdonat sama gurunya, jauh Saudara ya, jauh Saudara. Saya aja kalah ganteng. Ini kayak Tom Cruise Saudara, tapi istrinya Saudara kayak babu Saudara, ya. Ngeri ya Saudara ya. Terus apakah itu enggak, itu beda Saudara ya, karena tiap orang definisi cantik itu beda. Lalu kenapa dia nggak mau sama bule lagi ya? Ya udah biasa buat mereka Saudara. Bahkan bule-bule Belanda aja ya, kalau ngelihat orang-orang Asia, matanya langsung berbinar-binar. Kayak Pak Santi Amar di sini, waduh banyak. Begitu ke sini, waduh saya mau cari lagi mau cari pacar. Laku tuh Pak Santi Amar itu. Waduh, percaya deh. Pak Santi Amar di situ ya, apalagi caranya Pak Santi Amar gitu ya, penuh karisma begitu. Wah, kelepek-kelepek itu kalau ada cewek Belanda itu ketemu Pak Santi Amar itu. Ya itu serius Saudara ya, Anda kalau ngelihat itu, ya lihat di Bali, contoh di Bali itu ya, yang maaf ya Saudara ya, gigolo-gigolo itu ya Saudara ya. Kan ada yang dia peselancar, tapi terus dia sebenarnya menangkap gigolo, tapi dia tidak terang-terangan ngomong gigolo. Artinya dia hanya namanya apa? Pemandu tur, apa? Bukan pemandu tur, apa sih namanya? Bukan pemandu tur ya, tetapi seperti eh ya, ya. Dulu kita sering buat bercandaan. Tapi di dalam-dalam, oh enggak begitu. Kalian melihat orang-orang bule itu cantik-cantik, Saudara, ya. Karena apa? Karena di-framing dari film, ya kan? Kalian melihat orang bule itu cantik-cantik kan di-framing dari film, Saudara. Nah, bentar ya, ketemu nih ya, Saudara ya. Saya mau tunjukkan. Jadi waktu kita ngomong itu sambil sambil lihat gambar gitu ya. Saya itu mau belajar ya, saya mau ngajari Anda ya. Bagaimana mengubah mindset, Saudara. Ya, bagaimana mengubah mindset, bagaimana membuka diri terhadap sebuah mindset, Saudara. Makanya saya nggak berani ngomong orang itu jelek atau cantik, Saudara. Ya, saya nggak berani ngomong. Tapi kalau pembandingan, ya kita sama-sama orang Asia, nah itu bisa dibandingkan ya. Orang Jawa sama orang Jawa, orang yang satu etiknya sama itu bisa dibandingkan, Saudara. Tetapi ya ada yang dasar, Saudara. Dan itu tergantung dengan zaman. Tergantung dengan zaman, kultur kompleks, Saudara. Kalau Saudara lihat ya, misalnya contoh di Indonesia, ya, mengapa cewek-cewek cantik di Indonesia pasti suaminya ya perutnya gendut, Saudara? Kan pertanyaan kan? Ada yang bisa jawab? Wah, kalau ada yang bisa jawab, saya kirim satu buku, Saudara. Satu. Mengapa cewek-cewek di Indonesia yang cantik-cantik, suaminya pasti gendut, Saudara? Kalau bisa jawab, satu jawaban, ya hanya satu ya pemenangnya ya. Ini saya lihat di live chat sama di live chat Zoom sama di live chat. Sebentar. Mana nih Zoom-nya nih, kok hilang? Nah ini ya, saya masukkan di live chat Zoom sama di live chat YouTube ya. Duitnya banyak, salah Saudara. Suaminya bos, salah juga. Ya, karena gemesin, salah Saudara. Karena tajir, salah. Bentar ya, bentar, pelan-pelan. Ini siapa sih dari tadi nelponin saya terus nih? Saya kalau lagi live kok diteleponin gini, saya ya. Bentar, ini supaya jangan ganggu, takut ada ya. Waduh, ini bendahara kita nih. Bentar ya. Sebentar, mana nih? Belum ada yang jawab nih ya. Bentar. Mengapa cewek yang cantik? Ini penjawab pertama ya, nggak semuanya ya. Nah, katanya nih ada yang pernah
Perandakan suaminya naik jadi buncit, bukan. Karena kaya, bukan. Karena identik dengan duit, bukan. Sering wik-wik, salah. Karena tajir, bukan. Bahagia, isi tadi duitnya banyak, bukan juga. Endut sama dengan makmur, ya. Ini semua ini setipe ya. Ya hampir benar, tapi nggak benar, saudara, bukan ya. Suaminya bos, korupsi segala macam nggak ya. Loh, aduh, ini kok malah ini. Karena cewek cantik cari mapan, karena gemesin. Wah, ya kalau saya lebih benar, tapi masih salah ya. Kayak saya ini kan gemesin ya, saudara ya. Ya kan, banyak duit. Enggak selalu, saudara ya. Kalau nah, ini dia. Karena yang six pack kebanyakan gay. Aduh, Nini Kusuma, tolong kasih nomor handphonenya, kirim ke ini ya, ke nomor handphonenya Gios. Nanti kita kirim, kasih alamatnya, kita kirim buku Khilafah terakhir ya. Ini jawabannya, karena kalau six pack kebanyakan gay, saudara ya. Kan dulu sudah pernah tak ajari, saudara, kok enggak ingat sih, gimana sih Anda tiap hari ada di sini tapi nggak pinter-pinter. Yang lain udah ya, udah nggak cerita lagi nih. Yang bener ini, saudara ya, kalau six pack kebanyakan gay. Makanya istri yang cantik-cantik itu dapetnya yang gendut-gendut, saudara. Kalau tadi kaya, iya, iya tapi ya enggak, saudara ya. Karena yang nggak gendut, yang nggak gendut, yang tuying-tuying juga banyak yang kaya, ya. Nah, kalau yang gemesin ya, saya ini gemesin hampir benar tapi salah, saudara. Kayak saya ini kan gemesin, saudara kan. Nah, paling bener ini kalau six pack kebanyakan gay, makanya dia aduh resiko deh. Entar di tengah jalan di Eropa, pernah di Belanda ya. Saya ngelayani satu orang perempuan, wanita Asia, ditinggal sama suaminya. Dia cerita dengan berapi-api ya, suaminya pergi sama orang lain. Dia cerita berapi-api, tapi dia selalu cerita orang lainnya, he left me because of him. Oh, he left me because of him. Tapi pikir maksudnya suami ada bikin salah, dia meninggal aku karena kesalahannya dia. Tapi dia he left me because of him. Because of him. Tapi pikir-pikir sebentar. Suatu ketika dia keceplosan ya. Sebastian, dia bilang, dia sebut namanya Sebastian. Sebentar. Nama wanita yang merebut suamimu itu Sebastian. Saya bilang, oh, he's not a woman. He is a man. Saya ketawa ngekek. Dianya tersipu-sipu malu, saudara. Aduh, dikasih tahu fotonya ganteng, saudara ya. Bagus badannya, saudara ya. Benar, saudara. Karena kalian susu kebanyakan gay ya. Bu Nini Kusuma, kirim alamatnya, nanti kita kirim satu buku, saudara. Ini terlalu gampang pertanyaannya, saudara, tapi nggak ada yang bisa jawab. Nah, ini ada nih asli, tapi terlanjur ya, karena takutnya hombreng. Ya. Aduh. Ini yang 12 sudah ini semua ya. Tadi sudah dijawab sama Bu Nini Kusuma ya. Sudah jawab Bu Nini Kusuma semua. Bisa selingkuh ya enggak juga ya, banyak wanita yang six pack. Dulu saya six pack juga, saudara ya, tapi saya enggak jadi hombreng, saudara ya. Tapi begitu saya dengar cerita ini, saya kemudian menggendutkan diri, saudara. Jangan six pack saja, one pack saja. Alasan, kebanyakan alasan. Intinya karena nggak olahraga, saudara ya. Aduh. Aduh, luar biasa. Tapi ya, saudara ya, memang ya orang kalau six pack ya, ada orang-orang six pack kelewatan ya, yang badannya kelewatan bodybuilding, titiknya kecil, saudara. Ya, dulu kan saya fitness ya. Sebetulnya tangan saya bisa jadi lebih kering, saudara. Dikasih tahu itu kan udah jadi saya, cuman tinggal dikeringin. Untuk ngeringin itu ada obatnya, saudara. Testosteron itu ya, dikasih hormon. Dan itu disuntik, itu biasanya katanya terus jadi nagih, saudara ya. Tapi di samping itu, ya obat-obatan itu, kalau dia perempuan yang pakai obat itu, kan badannya juga jadi soterak gitu kan, maka dia langsung jadi maskulin. Kalau dia laki-laki, kemudian dia jadi feminin, saudara. Lucu ya. Saya bukan dokter ya, jadi saya nggak tahu kenapa sebabnya. Sama saya diceritain oleh para pengguna ini ya, saudara ya. Terus dia bilang, iya, loh iya memang punya saya juga mengecil
Yulat, ya, ya jadi gitu ya. Ya saya juga mengecil. Loh memang orientasimu berubah? Ya selama ini ya belum sih, masih normal-normal. Ya kita batasi, jangan lanjut. Tapi tetap ada efek yang ngecil, saudara. Dia bilang tetap mengecil. Ya, makanya saya menghindari. Makanya sudah, wah, saya kalau fitness dulu itu ya, siang malam saya kalau fitness, saudara. Wah, udah nagih itu ya, saya udah kayak nagih ya. Karena kalau sudah jadi badan gitu nagih, saudara ya. Waktu masuk Eropa, sebetulnya badan saya masih bagus hari pertama masuk ya. Tetapi kemudian kena COVID. Di COVID itu kan saya nge-zoom tiap hari. Ditambah waktu itu saya pernah kena ini ya, eh, diafragmanya itu ya, kayak kayak ada infeksi atau apa gitu ya. Selama setahun. Nah, ini saya nggak bisa olahraga berhenti. Ya bablas sampai sekarang. Ya, tetapi memang ya saudara ya, waktu waktu saya rajin fitness itu dulu itu nagih, saudara. Nagih, pengen terus setiap hari. Yang membatasi cuma dapat capek. Nah, orang ini pakai obat, saudara. Teman-teman saya ini pakai obat. Oh, badannya keren jadi, saudara. Kalau saya tadi kan cuma slim aja ya, cuman kekar slim. Teman saya itu jadi, saudara. Udah kayak si model-model bener-bener aderai begitu, saudara. Mulainya bareng-bareng sama saya, mulai fitnessnya bareng-bareng ya. Cuma dia pakai, saudara, mengkonsumsi, dia disuntik ya, terus di bagian perutnya disuntik, bagian pahanya disuntik, bagian tangannya disuntik gitu ya. Jadi misalnya dia tangan ada ininya spearnya gitu, disuntik, saudara, dia pecah nanti spearnya, saudara. Bisa pecah dia spearnya, bisa langsung ngeringin lemaknya juga larut, saudara. Usia terus olahraga. Nah, akhirnya dia bilang mengecil, mengecil. Ya saya mengecil. Oh, dia bilang begitu kan. Tetapi kan nggak enak dong jadinya kan istrimu. Oh, pakainya lain dong. Dia bilang pakai gini dong. Dia bilang begitu kan. Ada banyak cara. Dia bilang begitu kan. Saya ketawa ngekek ya saudara ya. Karena apa sensasinya itu beda, macam-macam sensasinya dia bilang itu ya. Badan bagus itu sensasi. Orang perempuan itu ngeliat badan bagus sudah seneng dulu. Apalagi kalau bisa mainnya, dia bilang begitu kan. Tetapi kalau saya lihat, ya yang cantik-cantik pasti suaminya gendut, saudara. Ya, oh, lebih dari saya. Kalau saya itu namanya subur, saudara. Ya, saya ini subur, gempal. Nah, ini gendut, saudara. Ya, karena itu tadi perempuan-perempuannya lihat suaminya terus tiba-tiba berubah orientasi karena sterek, tiba-tiba berubah orientasi, saudara. Saya jadi ingat Deddy Corbuzier waktu waktu si siapa itu yang cewek yang jadi-jadian, cewek jadi-jadian itu ngejar-ngejar Deddy Corbuzier kan. Ya ampun sampai segitunya itu ya, dipertontonkan, sampai telanjang gitu ya, minta ditiduri katanya ya sama Deddy Corbuzier si cewek jadi-jadian ini. Ada ya gitu ya. Tapi itulah orientasi ya, orientasi obsesi. Obsesi orang, fantasi, tiap orang berbeda-beda. Tentang cantik ya, tentang cantik itu beda-beda definisi orang. Nah, lalu ini ya saya mau tampilkan ke Anda. Bentar, kita kasih judul dulu di supaya jangan hilang. Ibu Negara PS Korea, Ibu Negara RI. Nah, saudara ya, ini kita lanjutkan lagi ngoceh-ngocehnya, saudara. Nah, ini saudara ya, Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik, Nyonya. Oh, ini adalah apa namanya? Ya, ini apa ya istilahnya? Eh, guyon yang nggak baik ya, saudara ya. Membicarakan istri orang itu guyon yang nggak baik, saudara ya. Bercanda tentang istri orang itu, bicara tentang ibu negara, tentang orang tua, itu adalah sesuatu yang nggak baik. Ya, kalau kita bicara bercanda tentang diri kita itu bagus, saudara ya, nggak masalah. Sekuat apa, tetapi begitu sudah cerita orang lain, saudara ya, cerita istri, anak, atau ibu, nyangkut-nyangkut ibunya ya, wah itu benar-benar sesuatu yang kurang baik, saudara ya. Oh, benar-benar itu kurang ajar, saudara. Ya, itu kurang ajar, saudara. Nah ini membicarakan ibunya orang lain, saudara. Anaknya ngamuk ya, si Kaisangnya ngamuk ya, saudara ya. Ini orangnya lagi dikejar, saudara ya. Orangnya dikejar, saudara. Orangnya dikejar, saudara ya. Dia bicarain orang lain. Apakah istrinya Jokowi nggak cantik, saudara? Cantik, saudara. Apakah si istrinya Presiden Korea itu cantik? Belum tentu.
Belum tentu, Saudara. Semua ada perspektifnya, ada fantasinya masing-masing, ya. Banyak orang, ya, yang melihat kan, "Oh, ini kayak artis Korea ini," ya, seperti wajah Korea. Seperti itu, Saudara, ya. Eee, Senang Saudara dengan tipe-tipe begini. Eee, tetapi belum tentu orang begini ini justru cantik. Kalau orang-orang di Eropa nggak senang, Saudara. Kalau yang istrinya Jokowi ini, justru itu tipikal banget, tipikal, wanita Asia, ya, yang orang-orang Eropa suka, bilang cantik. Saya nggak cerita seks ya, Saudara, ya, saya lagi cerita eksotik, ya. Jangan cerita seks, kalau seks itu lebih dalam lagi, Saudara, ya, kita nggak bisa. Kita lagi cerita eksotik, Saudara. Jadi kita tidak bisa membandingkan. Tetapi kemudian ini tambahnya bukan masalah eksotik, Saudara. Ini, Bi, tolong buatkan minum, baik Nyonya. Ini seperti antara babu dengan majikan, Saudara. Oh, ini mah kurang ajar sekali ya, Saudara, ya. Ini kurang ajar sekali, Saudara. Jadi orang ini, ya, mana tadi ya? Ini adalah suatu statement yang kurang ajar, Saudara. Dan ini orang ini harus masuk penjara, Saudara. Ini penghinaan terhadap ibu negara, ya. Kalau di Indonesia, Saudara, yang orang ini, Saudara, waduh, ini sudah benar-benar kelewatan, Saudara. Ini lebih daripada menista Tuhan, loh, Saudara. Tuhan itu tidak butuh pembelaan. Tapi ibumu, kalau Kaisang marah ya, saya dengar ya. Oh, wajar, Saudara. Kalau Kaisang marah itu wajar, Saudara. Ya, wajar sekali kalau Kaisang marah. Kalau saya jadi Kaisang tak kejar, Saudara, sampai ke liang kubur, Saudara. Tak kejar kalau saya jadi Kaisang, ya. Karena apapun, ya, beliau ini, Saudara, ini orang hebat loh, Saudara. Tanpa beliau, Jokowi itu nggak pernah jadi presiden loh, Saudara. Dan kesederhanaan beliau ini yang membuat banyak orang-orang miskin di Indonesia, kemudian dia bilang, kamu adalah aku. Karena kesederhanaannya, ya. Justru itulah yang diidam-idamkan oleh orang Indonesia. Bukan macam bukan macam ini, keluarganya Demokrat, si SBY yang glamor itu, Saudara. Bukan seperti istrinya si, keluarganya Cendana yang glamor itu. Ibu Tin aja sederhana loh, Saudara, kalau Anda lihat Ibu Tin ya. Ibu Tin Soeharto itu sederhana, ya. Kalau saya jadi Anda, saya bersyukur, Saudara, punya ibu negara seperti Ibu Iriana itu. Sayang, saya kan bukan warga negara Indonesia lagi kan, saya tidak bisa ikut bangga. Tapi kalau Anda jadi warga negara Indonesia, Anda harus bangga dengan Iriana Jokowi loh. Ya, dia berkata, dia ngomong ya, teladanilah aku. Wah, dalam kesederhanaannya loh. Sementara pejabat-pejabat glamor semua rambutnya melambai-lambai, pakai jambul badai segala macam. Oh, ngeri ya, Saudara. Karena seorang ibu yang baik menjadi teladan. Orang tidak akan mengejar sampai jauh sekali. Nah, beda kalau ibunya kemarin dikarungin ya, kayak kucing ya, Saudara ya. Wow, itu mah on, Saudara ya, dikarungin kayak kucing begitu. Ya, dikarungin kayak kucing ya on. Kalau ini, wah, ini saya bilang, ini saya kasih nilai 10, Saudara. Beliau orang Muslim, katanya, saya nggak tahu agamanya apa ya, ngakunya Muslim. Ya mungkin saja Muslim, mungkin bukan. Bagi orang Islam kebanyakan mereka bukan Islam soalnya ya. Ya anggap saja mereka Muslim. Ya, tetapi mereka mencerminkan budaya Nusantara. Sehingga orang juga nggak bisa nebak agamanya apa. Satu itu paling penting. Ya, dulu pernah saya tampilkan ya, Ibu Tin Soeharto, Ibu Sinta Wahid, Ibu Mega, ya. Terus siapa lagi? Semuanya mencerminkan kenusantaraan, bahkan istrinya Habibie, Saudara. Ya, Ibu Ainun itu kan. Itu mencerminkan kesederhanaan dan mencerminkan Nusantara. Ya. Nah, seharusnya memang wanita Indonesia, seorang pejabat harus begitu, Saudara. Mukanya adalah muka orang Indonesia. Inilah muka orang Indonesia asli.
Bukan yang kayak Najwa Shihab, itu orang Arab, saudara. Orang Yaman, ya. Kalau ini orang Indonesia, bukan orang Indonesia. Di dalam kesederhanaannya. Bagaimana yang sebelah, saudara? Yang sebelah itu orang Korea. Bisa jadi operasi plastik, kita nggak ngerti. Karena di Korea itu semua operasi plastik, saudara. Dan menurut saya, orang Korea itu mukanya aneh, saudara. Karena mereka tidak, strukturnya itu sudah dirubah secara sengaja, bukan bawaan dari genetik. Sehingga ada yang nggak nyambung, ya kan? Ada yang nggak nyambung. Makanya Anda kalau lihat mukanya orang Korea, ya, itu tuh mukanya aneh, saudara. Kata Korea ini nggak operasi plastik, tetap buat saya, ya itulah tampangnya saya inginkan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini, saudara, si mati pelan ini harus dia masuk penjara, saudara. Ada gara-gara ini seakan-akan orang orang Oriental, ini orang Jawa. Lalu apa yang terjadi? Orang Oriental bilang sama kita minum. Orang Jawanya bilang apa? Baik nyonya. Artinya orang-orang model begini ini adalah seperti bibi, pembantu di rumahnya, saudara. Artinya semua orang pribumi, pembantu di rumah warga kelas 2 dibanding dengan orang-orang Oriental, saudara. Anda nanggap? Saudara, saya sih berharap pemerintah bisa nangkap orang ini ya. Ini bercanda yang tidak baik, saudara ya. Kelewatan, saudara. Ada yang bilang ini, tapi kenyataannya demikian. Oh enggak, saudara ya. Enggak demikian kenyataannya. Enggak, saudara. Misalnya di Eropa nih, apakah orang Cina menjadi warga kelas 2 di Belanda? Enggak loh, saudara. Ada satu toko, ya, ada satu restoran, ya, rumah makan. Enak sekali, Anda perlu ke sana di Zoetermeer. Namanya restoran Kampung Daun, ya. Itu makanannya enak, makanan Indonesia yang terenak di Belanda. Menurut saya ya, menurut saya. Makanan enak, paling enak di Belanda. Kampung Daun. Saudara. Yang punya itu orang Cina Indonesia, orang Tionghoa Indonesia. Karyawannya bule loh, saudara. Saya pertama ngeliat gitu, saya agak canggung ya, karena kan dalam pemikiran mindset itu, mindset kita Indonesia, oh orang bule itu bos, ya kan, orang Asia kelas 2. Tapi di situ wajar. Dan saya banyak melihat ya di Eropa ini, ada orang Turki, karyawannya bule loh, saudara. Bukan cuma orang Tionghoa, orang Turki. Karena kita orang Indonesia terbiasa dengan berpikiran warga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di Indonesia warga Tionghoa, ya, warga Probimu Yaman itu warga kelas antah berantah, ya kan? Ya itu yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Ya, coba lihat, itu asing-asing duitnya banyak, kan selalu begitu kan? Makanya kalau membayar apa-apa, bikin KTP, asing bayarnya pasti nomor 1 paling mahal. Kedua Arab. Dan suku lain dan orang-orang dari bangsa lain. Yang paling murah ya orang pribumi ya tentunya, tapi paling mahal pasti orang Cina, saudara. Ya, karena kalau ada bule dikasih lebih mahal lagi ya. Kalau ada orang bule kulit putih dikasih lebih mahal lagi, saudara. Jadi kan ada warga super. Nah ini kan kelas supernya nih orang bule. Satunya adalah orang Cina, orang Tionghoa. Kemudian orang Yaman, Arab, India dan seterusnya. Lalu paling rendah orang Jawa, bangsa budak. Kan kurang ajar, saudara. Anda nanggap yang saya maksud ya. Ini adalah bercanda yang tidak lazim, saudara. Dan saya sih berharap pemerintah usut ya orang ini siapa ya, tangkap ya, saudara ya. Ini bercandanya nggak baik, saudara. Ya, bercanda yang tidak benar. Ini ada yang bagus ya. Dan bagaimanapun juga kita bercanda tentang seorang wanita loh, saudara.
Nggak baik ya, bercanda tentang seorang wanita. Apa sih salahnya Iriana Jokowi sama orang ini? Nggak ada kan? Hmm, nangkep ya saudara ya? Belum tentu orang Jawa pribumi pasti lebih miskin. Oh, belum tentu loh saudara, belum tentu ya. Anda di-framing oleh feodal, oleh feodalisme. Apakah feodal itu yang menciptakan adalah orang Belanda? Bukan saudara, Anda sendiri yang menciptakan. Ya, raja-raja Jawa lah yang menciptakan feodalisme itu. Apakah orang Belanda? Enggak. Orang Belanda sebuah dibikin, oh ini orang dari peranakan dari Tionghoa. Ada kenapa nih? Terus ini.